Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Masih bersama Siraman Kolbus Peduga. Para jamaah Peduga, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga para jamaah digolongkan sebagai syafaat ummah yaumul akhir. Para jamaah Peduga, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang manajemen nafsu di bulan puasa. Dalam Islam, puasa merupakan perisai yang menjaga pemiliknya dari syahwat yang akan melukainya. Hawa nafsu merupakan faktor utama dan berperan bagi kehidupan semua umat manusia. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan nafsu. Nafsu adalah keinginan atau dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan biologis atau keinginan pribadi. Di bulan puasa, nafsu dapat menjadi tantangan besar bagi umat muslim. Pada surah Al-Furqan ayat 43 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Quran surah Al-Furqan ayat 43. Tujuan utama seorang muslim untuk puasa yaitu agar bisa meraih ketakwaan. Adapun Al-Quran sendiri sebagai kitab suci, umat Islam juga menyebutkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk hidayah bagi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Kita harus selalu bersyukur karena telah diberikan kesehatan dan keimanan agar dapat bertemu di bulan suci Ramadan dan mempunyai keimanan sehingga dapat menjalankan perintah sholat 5 waktu dan mengerjakan ibadah puasa. Para jamaah Peduga, terdapat beberapa jenis-jenis nafsu manusia di bulan Ramadan. Yang pertama ada nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, namun masih banyak terpeleset dengan perbuatan maksiat sehingga pembuatnya selalu menyesali diri. Yang kedua, nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan atau kemaksiatan. Yang ketiga adalah nafsu mutimah, yaitu nafsu yang berkaitan dengan ketaatan jiwa seseorang dengan rohnya karena iman dan amal solehnya. Para jamaah Peduga, kita dapat melakukan manajemen nafsu di bulan puasa. Antara lain, yang pertama, mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu kita dengan cara yang positif, seperti dengan berpuasa, berzikir, dan beramal saleh. Yang kedua, mengarahkan nafsu. Mengarahkan nafsu kita kepada kebaikan dan kebenaran seperti dengan membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan berdiskusi dengan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, menghindari pemicu nafsu. Menghindari pemicu nafsu seperti dengan menghindari tempat-tempat yang dapat memicu nafsu, seperti tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat yang tidak baik. Yang keempat adalah mengingat akhirat dan hari pembalasan, serta memahami bahwa nafsu kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Para jemaah Peduga, ada beberapa tips manajemen nafsu di bulan puasa. Yang pertama, membuat jadwal untuk mengisi waktu puasa dengan kegiatan yang positif, seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan beramal soleh. Yang kedua, hindari kegiatan yang tidak baik. Hindari kegiatan yang tidak baik seperti menonton film yang belum waktunya dan mengobrol dengan orang-orang menggunakan kata-kata yang baik. Yang ketiga, makanlah makanan yang seimbang. Makan makanan yang seimbang dan bergizi, serta hindari makanan yang tidak baik dan berlebihan. Yang keempat, tidurlah yang cukup. Tidur yang cukup dan hindari begadang, serta pastikan Anda mendapatkan
istirahat yang cukup. Yang kelima, berdoa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan nafsu kita. Para sahabat Spenduga, ada banyak manfaat manajemen nafsu di bulan puasa. Yang pertama adalah menjauhi perbuatan tercela, menundukkan nafsu amarah dan nafsu lawamah, menghadirkan nafsu mutamainah, yaitu nafsu yang baik dan positif, melatih hati nurani untuk mengambil alih kendali kehidupan, menjaga diri dari syahwat yang akan melukainya, menjaga diri dari kerusakan yang berawal dari nafsu, menjaga diri dari maksiat dan amalan yang tidak ada tuntutan. Insya Allah, dengan menerapkan manajemen nafsu tersebut di bulan Ramadan, semoga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak pahala khusus di bulan Ramadan. Obral pahala, rahmat dan ampunannya. Ampunannya ini menjadi momen yang tepat digunakan sebagai sarana pelatihan diri dalam mengolah hawa nafsu. Tidak banyaknya janji pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan ini dapat menjadi motivasi untuk memunculkan potensi manusia yang mengajak pada kebaikan. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Wallahu alam. Demikian Siraman Kolbu Spenduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.